Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sohibul Kahfi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Pada video ini, saya akan menyampaikan refleksi mengenai pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini jelas sekali bahwa tujuan utama pendidikan adalah berpihak pada murid agar murid mencapai kebahagiaannya. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut dibutuhkan transfer of knowledge atau pengajaran dan juga pendidikan karakter agar anak memiliki budi pekerti luhur yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan bukan hanya menuntun anak untuk mencukupi kebutuhan ilmu pengetahuannya, melainkan juga sebagai pondasi dari kebudayaan atau peradaban di masa mendatang. Menurut Ki Hajar, untuk menggapai peradaban yang kita cita-citakan di masa depan, dibutuhkan 3 perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar. Yang pertama, yakni kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu kodrat alam, di mana kita sebagai pendidik dalam mendidik murid-murid diharuskan untuk memperhatikan keadaan alam atau lingkungan sekitar murid-murid kita berada. Dan yang kedua, yakni kodrat zaman. Kodrat zaman berarti dalam mendidik anak, kita harus memperhatikan dengan zaman yang ada pada saat ini. Karena zaman tiap saat berubah. Begitu juga dengan guru, dalam pola mendidik muridnya harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kerangka perubahan yang kedua yakni prinsip perubahan. Perubahan memang harus menjadi lebih baik, tapi jangan sampai menghilangkan budaya lokal. Selain itu, perubahan juga harus humanis atau memanusiakan manusia, dan juga harus menghargai keberagaman karena anak memiliki karakteristik yang beragam. Jadi di sini tugas pendidik adalah memerdekakan anak menggapai cita-citanya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Seperti halnya yang ada di lingkungan sekolah kami di daerah Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini masyarakatnya masih erat dengan budaya gotong royong dan kesenian tradisional. Hal ini bisa dilihat ketika ada acara adat sedekah bumi. Di situ masyarakat berbondong-bondong untuk berkumpul dengan membawa berbagai macam makanan yang kemudian dimakan dan berbagi makanan bersama-sama. Setelah itu dengan perasaan gembira, mereka bersama menyaksikan acara kesenian jaranan dan juga tauban. Sebagai implementasinya, di sekolah kami, SDN Glagahwangi 1, kami adakan kegiatan Jumat bersih dan sehat. Kami mengajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekolah yang kemudian dilanjutkan dengan senam bersama di halaman sekolah. Kerangka perubahan yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara yakni perubahan budi pekerti. Perubahan budi pekerti ini meliputi 4 hal. Yang pertama yakni olah cipta, menajamkan pikiran. Yang kedua, olah rasa, menghaluskan perasaan. Yang ketiga adalah olah karsa,
memperkuat kemauan, dan yang keempat adalah olahraga, menyehatkan badan atau jasmani. Sehingga pendidikan di sini harus holistik atau seimbang. Pendidikan harus membangun manusia seutuhnya. Yang dibangun bukan hanya pengetahuannya, akan tetapi juga harus membangun raga dan karakternya. Untuk penanaman pendidikan karakter siswa, kami membiasakan anak dengan program 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar berikutnya adalah pendidikan yang berorientasi pada anak. Jadi apapun yang kita lakukan dalam mendidik anak harus diorientasikan untuk tujuan mendidik anak. Semua yang kita lakukan di sekolah, semua program-program sekolah atau apapun yang kita lakukan harus berorientasi kepada anak. Dan yang terakhir sebagai penutup, pesan dari Ki Hajar Dewantara adalah 3 hal, yaitu ing ngarsa sing tuloro, di depan memberi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangun kemauan, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan semangat kepada anak. Sebagai seorang guru harus bisa meneladani 3 semboyan tersebut yang sudah digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.